other. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sel Olivia. Di sini kita masuk ke bab kedua, yaitu about router. Pada bab kedua ini kita akan membahas 3 materi, yaitu ada yang pertama router OS dan router board, yang kedua router OS vesture, yang ketiga name, type, arsitektur router board. Nah, kita langsung saja masuk materi pertama. Sebelumnya, apa sih perbedaan router OS dan router board? Jadi, perbedaannya adalah kalau router OS itu sistem operasi untuk router, dan untuk router board itu perangkat keras router dari Mikrotik yang menggunakan router OS. Nah, di sini kita masuk materi pertama, yaitu router OS ya teman-teman. Nah, untuk pengertian router OS sendiri adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk perangkat jaringan, terutama router board. Sistem operasi ini direncanakan untuk menyediakan berbagai fitur jaringan yang canggih dan dapat digunakan dalam berbagai skenario, mulai dari penggunaan rumahan hingga skala ISP. Untuk fitur utama Mikrotik router OS adalah satu, berbasis sistem operasi atau OS. Di sini ada penjelasannya, yaitu router OS adalah OS mandiri yang berfungsi khusus sebagai sistem operasi jaringan dan tidak seperti sistem operasi umum seperti Windows atau Linux desktop. Router OS dioptimalkan untuk routing dan manajemen jaringan. Dan untuk yang kedua, yaitu digunakan pada Mikrotik router board. Seperti router OS adalah sistem operasi default yang digunakan pada perangkat keras Mikrotik router board. Dan dengan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak dari Mikrotik, performa jaringan bisa lebih optimal. Dan untuk yang ketiga, dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Seperti router OS dapat diinstal pada komputer standar dan dijalankan sebagai router berbasis software, dan bisa dijalankan dalam lingkungan virtual machine seperti VMware, VirtualBox, dan KFM. Kemungkinan pengguna untuk menguji atau mengonfirmasi jaringan sebelum implementasi langsung. Dan yang keempat, sistem operasi standalone berbasis kernel Linux. Seperti router OS dikembangkan dengan menggunakan kernel Linux sehingga memiliki stabilitas tinggi dan keamanan yang lebih baik. Nah, router OS juga memiliki kelebihan pada yang pertama, konfigurasi fleksibel. Yang kedua, dukungan pre-kernel jaringan lengkap. Yang ketiga, manajemen bandwidth. Yang keempat, firewall dan keamanan. Untuk kesimpulannya, yaitu Mikrotik router OS adalah sistem operasi yang sangat powerful untuk keperluan jaringan. Dengan fitur ini yang lengkap dan fleksibel tinggi, router OS dapat digunakan di berbagai skenario, baik untuk pengguna rumahan, bisnis kecil, maupun penyediaan layanan internet. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu router board. Pengertian router board adalah perangkat keras atau hardware buatan Mikrotik yang direncanakan atau dirancang khusus untuk menjalankan router OS sebagai sistem operasinya. Router board hadir dalam berbagai bentuk dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan, mulai dari level pemula. 1. Built-in hardware atau board. Nah, di sini itu router board adalah perangkat keras yang memiliki CPU, RAM, storage, dan port jaringan di dalamnya. Tidak seperti PC biasanya yang membutuhkan sistem operasi tambahan, router board sudah dilengkapi dengan router OS secara default. Beberapa model router board berbentuk seperti PCB yang biasanya dikustomisasi sesuai kebutuhannya. Yang kedua, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Router board tidak bisa digunakan dengan sistem operasi lain selain router OS. Perangkat ini dioptimalkan untuk menjalankan fitur-fitur jaringan yang disediakan oleh router OS seperti routing, firewall, VPN, dan QoS. Yang ketiga, segala fitur bisa terdapat dalam satu perangkat atau dapat diperuntukkan secara khusus. Seperti beberapa model router board memiliki fitur all-in-one seperti router, wireless, dan switching dalam satu perangkat. Ada juga model khusus yang hanya difokuskan pada fungsi tertentu, misalnya router board seri HAP dan CAP untuk akses Wi-Fi, router board seri CCR untuk kebutuhan router high performance, router board seri RP
RP750 dan RP450 untuk kebutuhan router suhu atau small official atau home official. Yang keempat, tersedia dalam berbagai kategori atau low end hingga high end. Kalau low end routerboard itu biasanya digunakan untuk jaringan kecil atau rumahan. Contohnya Mikrotik HP Live, HP AC2, RP750. Mid range routerboard cocok untuk digunakan bisnis kecil dan menengah untuk membutuhkan performa lebih baik, seperti RP4K011 atau RP1100 AHX4. High-end routerboard digunakan untuk keperluan ISP, data center, atau jaringan perusahaan besar. Contohnya Culture Router. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Mikrotik routerboard, yaitu ada yang pertama kinerja optimal, kedua hemat daya, ketiga mudah dikelola, keempat skalabilitas tinggi. Nah, untuk yang tadi saya jelaskan, kesimpulannya adalah Mikrotik routerboard adalah perangkat keras yang terinspirasi dengan router OS untuk menjalankan fungsi router, firewall, dan manajemen jaringan. Dengan beberapa pilihan model routerboard bisa digunakan sesuai kebutuhan dan jaringan kecil hingga infrastruktur berskala besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang lanjut materi ketiga yaitu routerboardnya. Pengkategorian nama pada perangkat routerboard Mikrotik dibagi berdasarkan 3 kategori, yaitu ada yang pertama simbol, 3 simbol name. Contohnya RP750. Untuk RP itu routerboard, yang 7 itu seri atau kelas router, yang 5 itu jumlah slot mini PCI atau wireless, yang 1 itu jumlah port Ethernet. Nah, untuk yang kedua yaitu word patient naming. Beberapa model menggunakan kata untuk menandai jenis perangkat. Contohnya Omnitic, Groves, SITIC, LHG, dan lain sebagainya. Nama ini sering mencerminkan bentuk fisik atau kegunaan untuk perangkat. Yang ketiga, exceptional naming. Model tertentu memiliki penamaan khusus yang tidak mengikuti pola umum. Biasanya digunakan untuk perangkat dengan jumlah port Ethernet lebih dari 9, seperti RP600, RP800, RP1000, RP1100, RP1200, 2011, 3011, dan 4011. Angka ini biasanya mencerminkan tahun pengembangan atau spesifikasi khusus perangkat. Ke materi ketiga tapi membahas soal tipe. Nah, struktur penamaan routerboard misalnya pada contoh RP953 UI. Nah, RP-nya itu yaitu untuk menandakan bahwa perangkat ini adalah bagian dari seri routerboard Mikrotik. Untuk yang 952-nya seri dan port. 9 menunjukkan seri atau kelas perangkat, 5 menunjukkan jumlah port Ethernet yang tersedia, 2 menunjukkan jumlah slot mini PC atau wireless. Nah, 3 UI atau fitur port. U yang artinya support port USB, I artinya fitur tambahan lain, biasanya mengacu pada power over Ethernet. Yang keempat, fitur wireless seperti 5A C mendukung frekuensi 2N mendukung frekuensi 2, D antena jenis dual chain yang berarti memiliki 2 jalur transmisi untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi. 5 TC atau jenis casing. TC atau tower case menunjukkan bahwa perangkat ini memiliki casing berbentuk vertikal atau tower. Kode lain yang sering digunakan routerboard yaitu U mendukung port USB, A memiliki memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H memiliki CPU lebih awal, G mendukung port gigabit, S mendukung port SFP untuk koneksi fiber, 5 mendukung frekuensi 5 GHz, 2 mendukung frekuensi 2.4 GHz, D dual band TC tower case. Masuk ke arsitektur routerboard. Arsitektur routerboard Mikrotik dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor yang digunakan. Setiap arsitektur memiliki perbedaan dalam kompatibilitas sistem operasi dan perangkat lunak. Jenis arsitektur routerboard. 1. MIPSBE digunakan pada perangkat net metal, powerbox, dan lain sebagainya. Yang kedua, SMIPS digunakan pada perangkat HAP mini, HAP light, TILE digunakan pada perangkat
Cloud Core Router PPC atau PowerPC digunakan pada perangkat RB1100AH, RB1100, RB1200. 5. ARM digunakan pada perangkat wireless, WIR, CAP-AC, HAP-AC 2. Yang keenam, PC Baseset digunakan pada perangkat PC atau x86 dan lain sebagainya. Yang ketujuh, IPSE digunakan pada perangkat RB1XX dan lain sebagainya. Yang ke-8, MMIPS digunakan pada perangkat HEX dan lain sebagainya. Untuk kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan, yaitu setiap seri routerboard menggunakan arsitektur yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan performa. CCR series menggunakan Taitel karena membutuhkan performa tinggi. Router kelas menengah seperti RB9XX biasanya menggunakan WIP SPE. Router berbasis PC cocok untuk penggunaan yang ingin menggunakan mikrotik di perangkat komputer. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.